Selamat datang di Belajar Kekristenan Channel. Sebuah channel yang membahas soal teologi Kristen dan hal ikhwal kehidupan Kristen di bawah asuhan Pendeta Didik Sulistyo Adi. Mari kita simak ulasan penting hari ini, semoga Tuhan memberkati Anda semuanya. Baik, langsung saja saudara, kita akan membahas tentang sejarah doktrin Trinitas. Harus diakui bahwa doktrin Trinitas ini adalah doktrin yang sangat rumit dan misterius di antara doktrin-doktrin Kristen lainnya. Walaupun semua doktrin pasti akan sulit dan rumit, tetapi doktrin Trinitas ini adalah yang lebih rumit daripada doktrin yang lain. Oke, kita akan membicarakan tentang definisi istilah dulu. Istilah Trinitas tidak akan pernah muncul di dalam Alkitab. Kalau saudara-saudara cari di dalam Alkitab itu tidak akan pernah menemukan istilah ini. Tetapi substansi atau ajaran dari Trinitas ini ada di dalam seluruh Alkitab. Dari Kejadian sampai pada kitab Wahyu, semua memuat ajaran tentang ini. Secara tradisional, saudara, doktrin Trinitas itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada satu keyakinan terhadap Allah yang esa. Jadi kekristenan itu berkeyakinan percaya kepada Allah esa, Allah yang tunggal. Namun dalam keesaan itu ada tiga pribadi yang tampak. Keesaan Allah itu berkaitan dengan esensinya, sedang ketigaannya itu berkaitan dengan pribadi yang ditampilkan dari pribadi Allah itu. Nah, di dalam ketiga pribadi itu ada satu hubungan atau relasi yang unik, di mana ketiganya sama-sama kekal dan sama-sama mulia, setara dalam segala hal. Apa sih pentingnya kita membahas tentang sejarah doktrin Trinitas? Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, menunjukkan bahwa konteks berteologia kita itu bergerak secara dinamis. Oleh karena itu, teologi juga harusnya bergerak secara dinamis. Ya, perlu adanya kontekstualisasi di dalam berteologi. Karena apa? Karena kekristenan setiap saat itu membutuhkan satu doktrin-doktrin yang bisa mereka terima sesuai dengan kebutuhan di dalam konteks hidup mereka yang kontemporer itu. Sehingga doktrin itu pun harus dikontekstualisasikan sesuai kebutuhan di masing-masing zaman. Yang kedua, kajian tentang sejarah doktrin itu akan menjadi pengingat bagi kita bahwa masa lalu itu telah muncul bidat-bidat. Oleh sebab itu, jangan sampai kita itu menjadi penerus dari bidat-bidat atau pengajar-pengajar sesat di masa yang lalu. Nah, ini pentingnya, supaya kita tidak terjebak kepada satu kesalahan yang pernah dilakukan oleh pendahulu kita. Nah, saya membagi menjadi tiga pokok bahasan mengenai ini. Yang pertama adalah era Pranisea, yang kedua era Konsili Nisea, dan yang ketiga era pra-Konsili Nisea. Oke, kita membahas tentang era Pranisea. Artinya pengajaran tentang Trinitas sebelum dibakukan itu seperti apa dinamikanya, seperti ini. Pada abad pertama itu belum muncul kesadaran di dalam kekristenan itu untuk merumuskan Trinitas itu secara baku. Ya, orang-orang Kristen pada waktu itu lebih banyak memikirkan tentang bagaimana mereka harus menghidupi iman mereka, bagaimana mereka harus berperilaku sebagai orang percaya kepada Yesus. Perilaku-perilaku moral itu yang mereka tekankan. Mereka tidak terlalu memikirkan bagaimana Allah itu hadir secara penuh di dalam diri Yesus. Mereka hanya percaya bahwa Yesus itu memiliki aspek kealahan sehingga melalui Yesus itulah penciptaan itu terjadi. Nah, ini adalah pemahaman awal dari orang-orang Kristen abad pertama. Kemudian Athanasius mulai mencoba merangkumkan keyakinannya, ya, keyakinan gereja secara umum itu dengan menyatakan bahwa pembaharuan ciptaan dilakukan oleh firman atau Yesus itu yang benar-benar sama dengan firman yang menciptakannya. Jadi ini adalah gagasan awal dari Athanasius mengenai konsep Trinitas itu. Nah, sebenarnya penggagas pertama untuk merumuskan Trinitas itu adalah pemikiran Philo. Philo.
Jadi bukan berarti doktrin Trinitas nggak ada. Ada, tapi belum dirumuskan. Philo ini adalah seorang pemikir Yahudi dari kelompok Helenis. Jadi saudara-saudara, kelompok pemikir Yahudi itu dibagi menjadi dua. Kelompok pertama adalah pemikir Yahudi yang mengadopsi budaya dan filsafat Yunani. Mereka disebut sebagai kelompok Helenis. Dan yang kelompok kedua adalah kelompok yang memelihara keyahudian mereka. Kelompok ini disebut sebagai kelompok Palestinian. Nah, Philo ini dianggap berkontribusi besar atas konsepsi awal dari doktrin Trinitas. Karena ialah yang pertama sekali menekankan pengajaran tentang keilahian Yesus. Ia berpikir dan mengajarkan bahwa untuk memahami tindakan kreatif Allah, diperlukan pengakuan bahwa Allah itu memproyeksikan dirinya ya melalui seorang anak, yaitu firman atau logos atau hikmatnya untuk bertindak sebagai perantara penciptaan. Mengapa dia punya gagasan itu? Kenapa dia percaya bahwa Allah itu harus memproyeksikan dirinya melalui seorang anak atau logos itu dalam penciptaan? Kenapa tidak menciptakan secara langsung? Nah, ini akar dari pemikirannya Philo dari sini. Philo berpegang teguh pada keyakinan terhadap kekekalan eksistensi dan keesaan Allah. Ya. Dalam perjanjian lama, hakikat Allah itu sangat unik, sehingga hal ini berimplikasi pada transendensinya yang tidak mungkin dapat dijangkau dan dikenal oleh manusia. Konsekuensi logis dari transendensi Allah ini memungkinkan bahwa Allah tidak mungkin memasuki dimensi tanpa kehilangan kekekalannya. Dan tidak mungkin dia dikenal tanpa kehilangan sifat transendensinya. Itu akar dari pemikiran Philo. Jadi Allah itu kekal, Allah itu maha kuasa, Allah itu transenden. Oleh sebab itu dia pasti tidak akan terkait secara langsung dengan dunia ini. Karena apa? Kalau dia terkait secara langsung, maka dia akan kehilangan kekekalannya itu. Kalau ia ada di dunia ini, ya, menciptakan, kemudian dia ada di dunia ini dan dikenal oleh manusia, maka dia kehilangan dari sifat transendensinya itu. Itu menurut pemahaman Philo. Philo menemukan sebuah gagasan baru dari kitab Kebijaksanaan Salomo, ya, bahwa kebijaksanaan atau logos Allah itu merupakan perantara penciptaan dan pewahyuan, serta menjadi penghubung antara Allah yang esa itu dengan umatnya. Jadi ketika Allah ingin menciptakan alam semesta berelasi dengan ciptaannya itu, ia menggunakan kebijaksanaannya atau logosnya itu untuk menjadi perantara. Supaya apa? Eksistensinya, esensinya, hakikatnya, dan transendensinya itu tidak tercemar dan tidak terhilang. Kemudian pemikir kedua yang mempengaruhi perkembangan doktrin Trinitas adalah Ignatius, kemudian Gembala Hermas, dan Justinus Martir. Ini tiga tokoh yang penting ya setelah era para rasul. Pandangan umum mereka hampir sama dengan pemikiran Philo. Jadi mereka masih mengembangkan pemikiran Philo yang mempercayai bahwa Allah telah menghasilkan logos yang kreatif yang hadir dalam diri Yesus yang historis, sedangkan Roh Kudus diyakini telah hadir sebelum logos itu sendiri. Ya, secara umum ya para bapak gereja ini mengemukakan gagasan yang masih sangat kabur mengenai terminologi dari ketiga pribadi Allah Trinitas. Jadi mereka masih belum jelas sekali dengan pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu. Sehingga mereka kadang-kadang menggunakan istilah-istilah itu secara bertukaran. Oleh sebab itu bisa saja ada yang berpandangan bahwa pemikiran mereka itu adalah dualitas yang kadang-kadang ditampakkan seperti trinitas. Ini kekaburan dari tiga tokoh itu. Nah, inkonsistensi dari Justinus itu juga tampak ketika ia mengeluarkan pernyataan bahwa Roh Allah yang melayang-layang dalam penciptaan, dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 itu, dia juga dipercayai oleh Justinus sebagai roh yang memperkandungkan Yesus. Dan roh itu sesungguhnya adalah logos yang menginkarnasikan dirinya sendiri. Jadi dia kabur, ya pemahamannya kabur berkaitan dengan Yesus sebagai anak Allah dengan logos, dengan roh Allah itu.
Jadi dia menganggap logos dan roh Allah itu sama saja. Nah, kadang-kadang yang lucu adalah Justinus ini mendasarkan ajarannya itu berdasarkan Injil Yohanes pasal 1. Padahal di dalam Injil Yohanes pasal 1 itu sangat jelas pembedaan antara logos dan roh Allah itu. Termasuk juga dengan Bapa. Ada 3 pribadi yang jelas-jelas dibedakan. Nah, ini bukti dari kekaburan pemikiran Justinus. Tokoh yang selanjutnya yang berjasa di dalam pengembangan doktrin Trinitas adalah Tertullianus yang hidup tahun 115 sampai 230 Masehi. Dialah tokoh yang memperkenalkan istilah Trinitas itu menjadi ecclesiastical language atau istilah gerejawi yang kita kenal sekarang jadi Trinitas itu. Tertullianus pengajarannya itu dituangkan dalam credo berbahasa Latin ya, yang berbunyi mari kita mempertahankan misteri 3 ekonomi ilahi yang mengatur kesatuan dalam Trinitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 tidak dalam esensi tetapi dalam nilai, tidak dalam substansi tetapi dalam bentuk atau perwujudan. Nah, ini adalah formulasi Tertullianus yang mulai menyempurna. Ini gagasan itu mulai lengkap. Selanjutnya adalah Irenaeus tahun 130 sampai tahun 202 Masehi. Ia mengakui bahwa Allah, Logos atau Anak dan Roh Kudus sebagai eksistensi yang berbeda. Ya, bagi Irenaeus, Bapa itu punya karya sebagai yang kekal, Dia yang esa, yang transenden, pencipta alam semesta, sedangkan Allah Anak atau Logos itu adalah perantara penciptaan dari Bapa, sekaligus menjadi pendamai dari Allah dan manusia. Dan pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus sebagai penginspirasi dan pemelihara umat Tuhan. Nah, ini pandangan Irenaeus. Meskipun pandangan Irenaeus ini kelihatan lebih jelas dari pandangan sebelumnya, tetapi kita bisa melihat bahwa pandangan Irenaeus ini hanya membicarakan tentang masalah opera ex extra, yaitu memahami tentang Trinitas berdasarkan penampakan dari luar, yaitu melalui pekerjaan dan karya-karya yang dikerjakannya. Belum menyangkut pada perspektif opera ex intra, gitu, opera ex intra, yang membahas tentang hakikat dari Allah Trinitas itu seperti apa. Rumusan Irenaeus ini menggambarkan bagaimana ia masih mengalami distorsi mengenai posisi dari ketiga pribadi. Misalnya ambiguitas peran Bapa dan Logos sebagai pencipta. Jadi dia masih bingung gitu ya, masih ambigu soal siapa sih penciptanya, Bapa atau Anak. Bapa berfirman, Anak mengerjakan, nah itu bagaimana itu pemahamannya. Nah ini masih ambigu, termasuk juga peran Logos, Allah Anak dengan Roh Kudus itu sebagai penginspirasi Nabi itu seperti apa? Siapa yang sebenarnya menginspirasi Nabi? Roh Kudus kah atau Logos itu? Roh hikmat Allah itu. Jadi masih membingungkan. Tertullianus sangat gigih menentang kecenderungan konsep tritheistik yang berkembang masa itu. Ia juga menjelaskan konsep Trinitas secara divine economy. Sebuah istilah yang penting di dalam teologi gereja saat itu, bahwa Allah memanifestasikan dirinya dalam berbagai periode sejarah. Bagi Tertullianus, ketiga pribadi Allah dalam Trinitas adalah persona saja atau prosopon, yaitu seperti topeng dalam permainan sandiwara. Jadi kadang-kadang Allah itu menggunakan prosopon atau topeng sebagai Bapa, kadang-kadang menggunakan topeng sebagai Yesus, kadang-kadang memakai topeng sebagai Roh Kudus. Itu pahaman dari Tertullianus. Tantangan dari bidat-bidat Kristen. Harus diakui bahwa dalam sepanjang sejarah kekristenan itu muncul pengajaran-pengajaran sesat yang membuat rumusan tentang Trinitas itu perlu dibakukan. Itu adalah karena munculnya bidat-bidat. Nah, saya ingin menjelaskan beberapa bidat yang sangat berperan besar menciptakan kesesatan di dalam gereja. Yang pertama adalah Gnostik. Ya, Gnostik ini adalah filsafat Yunani. Ya. Ada sebelum Yesus lahir. Nah, Gnostik itu mempercayai bahwa asal mula dari alam ini ada 2. Ya. Allah itu menciptakan segala sesuatu yang bersifat roh,
ya, atau emanasi aion, jadi mengeluarkan dari dalam dirinya yang bersifat roh, ya, rohani. Sedangkan sesuatu di luar dunia roh itu yang menciptakan adalah demiurgos. Nah, apa yang bersifat roh itu baik karena datangnya dari Allah. Tetapi yang bersifat materi itu dari demiurgos itu bersifat jahat. Oleh sebab itu pada pemahaman selanjutnya tokoh-tokoh Kristen yang mengadopsi Gnostik ini yang memadukan antara ajaran Yesus dengan Gnostik itu memahami bahwa Yesus itu datang dari Allah baik ke dalam dunia itu untuk membawa gnosis. Ya. Jadi Yesus itu sebenarnya ilahi, datang ke dunia untuk membawa gnosis atau pengetahuan kepada dunia ini, alam bendawi yang jahat. Oleh sebab itu ya gnosis tentu menolak kemanusiaan Yesus yang sejati. Dalam pandangan Gnostik ini, Tuhan yang sejati itu mutlak, transenden, yang melampaui semua alam semesta yang diciptakan dan yang tidak pernah menciptakan apapun dalam arti yang biasa dipahami dengan kata menciptakan. Ya, maksudnya bahwa Allah itu ya asal dari segala sesuatu. Tapi Allah itu tidak menciptakan apa-apa karena ia hanya emanasi, ia hanyalah sumber dari segala sesuatu itu. Meskipun Tuhan yang sejati itu tidak membentuk atau menciptakan apapun, dia memancarkan atau membawa keluar dari dalam dirinya substansi dari semua yang ada di dunia ini, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Ya, jadi ini pandangan dari Gnostik yang intinya bahwa ia menolak Yesus sebagai manusia yang sejati. Karena apa? Kalau Yesus itu adalah manusia yang sejati, maka Yesus pasti terbatas, Yesus pasti bukan Tuhan, Yesus pasti jahat, Yesus pasti berdosa dan hina, dan itu pasti seperti itu. Kalau Yesus itu tidak dipercayai sebagai manusia sejati, maka tidak ada trinitas. Ya, itu adalah kesimpulannya. Kemudian Marcion, ini adalah bidat Kristen yang ya, pada tahun 85 sampai 160. Ya, Marcion itu membedakan antara Allah PL dan PP. Allah PL adalah Allah yang jahat, yang pemarah, Allah yang suka pertumpahan darah, suka perang, karakternya buruk, sumber kejahatan, itu menurut Marcion. Sedangkan Allah perjanjian baru itu yang diperkenalkan oleh Yesus itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang lembut, Allah yang mulia. Oleh sebab itu kemudian Marcion itu menolak seluruh kitab-kitab perjanjian lama dan juga kitab-kitab perjanjian baru yang bernuansa Yahudi. Sehingga kemudian dia membentuk kanon sendiri. Ya, Marcion ini pada akhirnya disebut bidat. Kenapa? Karena dia tidak percaya Allah Bapa itu. Nggak ada Allah Bapa itu. Allah Bapa itu Allah yang jahat dalam PL. Oleh sebab itu dia hanya percaya kepada Yesus Kristus saja. Karena Yesus itu Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang bermoral. Nah, seperti itu. Bidat selanjutnya adalah monarkisme dinamis atau adopsionisme. Ajaran ini diperkenalkan oleh Theodosius dari Bizantium yang mengajarkan bahwa Yesus itu manusia biasa. Dia hanya diangkat menjadi anak Allah ketika ia dibaptiskan. Dan kemudian memberikan kuasa Yesus, yaitu kuasa yang ilahi. Ya, Yesus dipercayai hanya sebagai guru rohani yang memberikan keteladanan dalam persekutuannya dengan Allah. Jadi Yesus itu hanya contoh orang yang saleh, orang yang memiliki relasi dengan Tuhan yang baik. Itu saja bagi monarkisme dinamis. Kenapa kok demikian? Karena bagi monarkisme dinamis ya Allah itu tidak mungkin menjadi manusia. Tidak mungkin. Kemudian monarkisme modalistik dipelopori oleh Praxeas yang berpegang teguh pada keyakinan akan kesatuan. Ya, ini hampir mirip bahwa monarkisme modalistik itu percaya bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu tidak mungkin dipecah-pecah, tidak mungkin dipisah-pisah, tidak mungkin dibeda-bedakan. Allah itu satu. Tetapi Allah yang satu itu juga menyatakan Allah yang satu itu menyatakan diri secara penuh di dalam diri Yesus. Jadi bagi monarkisme modalistik, Yesus itu wujud inkarnasi Allah Bapa. Jadi ketika
Allah itu berinkarnasi menjadi Yesus, Allah Bapa itu sudah tidak ada otomatis. Dan Allah Roh Kudus belum ada. Nah, demikian. Jadi menurut terminologinya Trinitas, ya Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu hanyalah sebutan saja, penampakannya saja, prosoponnya saja. Pada hakikatnya hanyalah satu. Kemudian ini adalah bidat terbesar dalam sepanjang sejarah kekristenan, namanya Arius, dengan ajarannya yang kemudian dikembangkan dan disebut sebagai Arianisme. Mendasarkan pemahamannya kepada gagasan primer tentang korelasi yang saling berkorelasi, yaitu karya soteriologis Kristus dan hakikat Kristus. Karya soteriologis Kristus hanya sebatas menjadi teladan. Jadi Yesus itu hanya sebagai contoh manusia yang sempurna, yang melalui kesempurnaannya itu memperoleh kuasa yang ilahi. Ya. Oleh karena kesempurnaannya itu ia memperoleh kuasa ilahi melalui penderitaan dan perkembangan rohaninya. Wah, ini luar biasa. Hampir sama dengan monarkisme tadi. Ya, Yesus itu diadopsi menjadi anak Allah, diangkat menjadi anak Allah karena ialah satu-satunya manusia yang mengalami penyempurnaan dalam perkembangannya, dalam hikmat maupun dalam kealahan, keilahian. Ya. Ini menurut ajaran Arius. Arius mengajarkan Yesus sebagai anak adopsi bukanlah manusia secara alamiah karena ia diperanakkan oleh Bapa sehingga memiliki permulaan, dan Roh Kudus adalah ciptaan yang pertama yang selanjutnya adalah alam semesta. Ini menurut Arius. Ya, memang pengajarannya sangat kacau tentang Yesus Kristus secara khusus. Nah, yang kedua sekarang kita akan melihat bagaimana rumusan baku ya ketika kekristenan itu melihat ya begitu banyaknya bidat-bidat Kristen itu, mereka mulai sadar perlu merumuskan ini secara baku sehingga tidak lagi terjadi kebingungan di dalam gereja itu. Nah, Konsili Nisea ini merupakan wujud respon gereja terhadap bidat-bidat yang menghasilkan kemudian pengakuan iman, namanya Niceno-Konstantinopolitanum. Yang sesudah Sinode Toledo itu kita kenal dalam bentuk baku pengakuan iman rasuli yang kita akui di dalam setiap ibadah kita. Rumusan baku dari doktrin Trinitas itu adalah pernyataan iman yang menyatakan kepercayaan pada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dalam satu Tuhan, Yesus Kristus anak Allah, yang dilahirkan dari Bapa, yang satu-satunya lahir dari esensi Bapa, Allah dari Allah dan terang dari terang, Allah sejati dari Tuhan sejati. Dilahirkan, tidak diciptakan, satu substansi dengan Bapa, olehnya segala sesuatu diciptakan, baik yang di surga dan di bumi. Yang untuk manusia keselamatannya ia turun dan menjadi manusia. Nah, ini adalah rumusan baku tadi ya. Lalu bagaimana? Apakah setelah doktrin Trinitas dirumuskan di dalam Konsili Nisea itu serta-merta semua kekristenan berkembang dengan mengikuti ajaran itu, doktrin itu? Ternyata tidak. Muncul juga beberapa bidat yang lain. Misalnya ini adalah Pneumatosians atau Macedonians. Ya, dipelopori oleh Bishop Macedonius I dan kemudian diteruskan oleh Ustadz dan kelompoknya. Kelompok ini ya, seperti mengembangkanlah pengajaran dari Arius tadi ya. Pengajaran dari Arius. Mereka itu menyangkal keilahian Roh Kudus, oleh karena itu nama Yunani mereka itu pneumatosani ya, pneumatomati atau penjara melawan roh. Ya, mereka tidak mempercayai keilahian dari Roh Kudus ya. Pemikiran kelompok ini adalah bahwa Allah Anak dan Roh Kudus semata-mata menyerupai zat Bapa. Namun pada hakikatnya keduanya adalah sangat berbeda. Anak maupun Roh Kudus tidak berasal dari substansi yang sama dengan Bapa. Keduanya memiliki kedudukan dan kualitas yang lebih rendah dari Bapa. Ini pandangan dari bidat Macedonians. Nah, setelah itu gereja mengalami satu pergolakan besar abad 16 yaitu era reformasi. Nah, pasca reformasi para teolog mulai mengkaji ulang seluruh perkembangan doktrin dari Perjanjian Baru yang dianggap tidak lagi sesuai dengan pengajaran apostolik ya yang diterima oleh gereja. Baik itu menurut
prinsip Alkitabiah maupun juga logika. Ya, kemudian banyak teolog mulai mempertimbangkan apakah harus membuang doktrin-doktrin yang dianggapnya tidak Alkitabiah dan tidak rasional itu, misalnya salah satunya adalah Trinitas, itu harus dibuang seperti halnya mereka telah membuang doktrin otoritas paus dan transubstansiasi. Nah, mereka mulai memikirkan itu. Nah, kelompok radikal reformation mulai mengabaikan bahkan menyangkal doktrin Trinitas itu dan menganggapnya sebagai tidak masuk akal dan tidak Alkitabiah. Jadi dibuang oleh kelompok radikal reformation. Nah, kelompok-kelompok pada perkembangan selanjutnya, kelompok-kelompok yang non-trinitarian dan anti-trinitarian, ya, kelompok-kelompok yang tidak menerima doktrin trinitarian atau kelompok-kelompok yang lain yang anti-trinitarian itu selanjutnya justru mereka bersatu menjadi satu kelompok yang namanya kelompok trinitarian, ya, mempercayai konsep trinitas itu. Namun dalam perkembangan selanjutnya, meskipun mereka itu seolah-olah seperti teolog trinitarian, tapi dari khotbah dan ajaran-ajarannya, tulisan-tulisannya, mereka itu justru menunjukkan identitas mereka yang non-trinitarian. Nah, ini ya seperti serigala berbulu domba. Mengakunya teolog trinitarian gitu ya. Ajarannya Alkitabiah, tetapi dalam ureanya ternyata mereka menolak trinitas itu. Nah, ada 3 hal besar yang terjadi di era modern yang berkaitan dengan trinitas, ya. Yang pertama adalah trinitas sosial. Ini adalah perkembangan terkini, ya. Pasca Konsili Nisea, para teolog mulai berhati-hati dalam mengajarkan trinitas dan cenderung pada pengajaran monoteistik biblikal. Jadi mereka mulai pasca reformasi itu juga mulai hati-hati. Ya, beberapa tokoh lebih menyoroti doktrin ini dari perspektif sosial, ya. Tidak lagi memikirkan secara teologis, menafsirkan secara teologis, tapi menafsirkan secara sosial. Perspektif ini memahami bahwa Allah adalah kasih dan kasih itu berada pada pusat-pusat kesadaran yang berlainan. Karena Allah adalah kasih, maka kasih itu berada pada pribadi-pribadi yang berlainan dalam Trinitas. Jadi Trinitas sosial itu memahami bahwa Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu hanyalah pusat-pusat kesadaran dari Allah, dari kasih itu. Ya, bertempatnya, bersemayamnya kasih itu. Pandangan ini diinspirasi oleh kitab Injil yang banyak membicarakan tentang kasih, kasih, dan kasih. Ya, termasuk juga mengadopsi pemikiran Agustinus yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah kasih yang mengikat pribadi Bapa dan Anak. Menurut para pemikir Trinitas sosial, Agustinus seolah tidak mengarahkan pikirannya pada apakah ketiga pribadi dalam Trinitas itu adalah pribadi, ya, namun menganggapnya bahwa ketiganya adalah hanya pusat-pusat kesadaran. Ya, ini adalah tokoh-tokoh dari Trinitas sosial. Yang kedua, ya, perkembangan dari doktrin Trinitas yang paling terkini adalah terjadinya perdebatan pola relasi dalam Trinitas, ya. Pada 3 dekade terakhir ini muncul kontroversi dan perdebatan yang panjang, ya, tentang Trinitas, ya, termasuk di dalam kelompok Injili. Ya, 2 perdebatan itu, yang pertama itu berkaitan tentang pentingnya redefinisi Trinitas. Jadi para teolog-teolog itu mulai memikirkan berdebat tentang bagaimana mendefinisikan kembali Trinitas itu. Ya, bagaimana mencari satu diksi yang tepat, istilah-istilah yang tepat dari istilah-istilah sebelumnya. Ya, termasuk apakah istilah nature atau kodrat itu cocok, apakah istilah ini Alkitabiah. Jadi inilah mereka perdebatkan. Kemudian perdebatan kedua itu berkaitan dengan pola relasi dari Allah Trinitas itu. Jadi sebenarnya hubungan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu seperti apa? Apakah memang sudah ada perjanjian kekal yang diatur, ya, di dalam pribadi Trinitas itu? Dapatkah 3 pribadi Trinitas itu memiliki kesetaraan ontologis yang lengkap, tetapi juga memiliki urutan sosial yang abadi? Dan lain-lain. Ya, inilah perdebatan-perdebatan di dekade terakhir ini, ya, berkaitan dengan Trinitas. Nah, yang terakhir, yang paling hangat dan panas sekarang itu adalah munculnya teologi oneness Pentakostal atau teologi Jesus only. Ya, perdebatan ini kita bisa lihat dari YouTube sekarang, ya. Ya,
Ya, pengajaran Oneness ini ya muncul di dalam gerakan Pentakosta ya sejak 1914. Oneness itu berpegang teguh pada kepercayaan monoteistik Yahudi, ya, berpandangan bahwa Allah itu esa sebagai oknum yang hakikatnya tidak mungkin dibagi-bagi. Ya, tidak mungkin Allah itu dipisah-pisah, dibagi-bagi menjadi 3 pribadi. Allah hanya memanifestasikan dirinya dalam 3 periode. Ya, berkarya sebagai Bapa, berkarya sebagai Yesus, berkarya sebagai Roh Kudus. Jadi ketika jadi Bapa, Yesus ya nggak ada, Roh Kudus tidak ada. Ketika berkarya sebagai Yesus, Bapaknya juga nggak ada, Roh Kudus juga belum ada. Ketika berkarya sebagai Roh Kudus ya Yesusnya sudah lewat, Bapaknya juga sudah lewat. Nah, seperti itu pandangan mereka sederhananya. Perbedaan-perbedaan nama di Trinitas itu hanyalah prosopon atau hanya topengnya tadi, ya. Hanya nama saja, hanya perwujudan saja. Pada hakikatnya Allah itu tetap satu sepanjang abad, sepanjang sejarah. Pandangan tentang keesaan Allah dalam Oneness itu telah menutup segala kemungkinan adanya perbedaan pribadi dalam kealahan. Sehingga pada akhirnya mereka itu menuduh ya teolog-teolog Trinitarian itu ya menganut teologi yang tidak alkitabiah. Mereka menuduh Trinitarian itu penyembah berhala, bahkan dituduh menyebarkan doktrin palsu. Nah, itulah Oneness itu ya. Penjabaran rumusan teologis dari Oneness itu kalau kita cermati itu hampir mirip atau bisa disebutkan melanjutkan dari ajaran bidat Kristen monarkisme dinamis atau Sabellianisme dan monarkisme modalistik. Itu intinya sebenarnya seperti itu. Nah, di bagian yang terakhir ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat bagaimana doktrin Trinitas itu yang alkitabiah. Ya, tentu saya akan menjelaskannya dari perspektif Injili. Nah, teologi Injili itu berakar pada teologi reformasi, yaitu dari Luther dan Calvin yang menerima doktrin ortodok Trinitas itu dari konsili Nisea. Jadi mereka itu mempercayai dan berpegang teguh kepada apa yang telah ditetapkan oleh konsili Nisea. Nah, kemudian ini diteguhkan pada tahun 2011 oleh teolog-teolog Injili ketika mereka mengikrarkan kesepakatan bahwa mereka percaya terhadap satu oknum yang terdiri dari 3 aspek yang setara, sama-sama kekal. Ini adalah langkah yang sangat diperlukan mengingat perdebatan berkepanjangan tentang doktrin Trinitas di komunitas Kristen. Jadi mereka berpegang teguh, meneguhkan kembali apa yang mereka percayai. Kenapa sih doktrin Injili ini dianggap doktrin yang paling alkitabiah? Saya melihatnya karena metodologi yang dipakai di dalam metode berteologianya Trinitas itu. Ya, jadi kenapa doktrin Injili ini dianggap alkitabiah? Karena metodologinya. Metodologi berteologi Injili itu memuat 3 aspek. Aspek pertama adalah aspek normatif. Artinya apa? Berteologi di dalam Injili itu bersifat alkitabiah. Evangelical theology is biblical. Di dalam Injili itu berteologi harus bersumber pada Alkitab. Alkitab menjadi rujukan utama, sumber utama yang tidak boleh digantikan oleh apapun. Nah, inilah yang membuat teologi Injili itu teologi yang alkitabiah. Karena memang Alkitab itu sumber utamanya. Yang kedua, aspek situasional. Meskipun Injili itu ya menjadikan Alkitab sebagai sumber utama di dalam berteologi, tetapi ia juga membuka diri untuk menggunakan fakta-fakta dan alat-alat ekstra biblika, termasuk ilmu pengetahuan dan filsafat itu bisa dipakai gitu untuk menguraikan, menjabarkan tentang apa yang ada di dalam Alkitab. Kemudian aspek yang ketiga ini yang tidak kalah penting, bahwa teologi Injili itu memiliki aspek eksistensial. Di dalam teologi Injil berkeyakinan bahwa berteologi itu tidak cukup hanya menggunakan Alkitab, kemudian menggunakan alat-alat yang tepat, tetapi juga perlu ada identitas pribadi yang benar. Perlu asumsi dasar yang benar, perlengkapan rohani yang benar, sikap hidup Kristen yang benar, dan perlu penerangan Roh Kudus. Dan inilah yang penting. Ya, di dalam berteologi itu perlu adanya penerangan Roh Kudus. Ini yang membuat doktrin Injili sangat alkitabiah. Nah, saya ingin menutup rangkaian penjabaran saya dengan beberapa statement ini. Yang pertama adalah
Memang penyesatan itu akan selalu ada dan itu sudah ditampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, celakalah mereka yang mengadakannya. Kiranya jangan kita menjadi bagian dari penyesat itu. Yang kedua, ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Supaya setiap teolog itu mengawasi diri dan ajarannya. Awasilah dirimu dan ajaranmu. Dan bertekunlah dengan semuanya itu. Karena dengan demikian kita menyelamatkan diri sendiri dan orang yang mendengarkan. Ini pentingnya kita untuk mengawasi hidup kita dan ajaran kita secara tekun. Yang terakhir, John Owen. Saya mengutip dari perkataan John Owen. Dia menyatakan bahwa tidak ada misteri yang lebih mulia yang diungkapkan dalam dan oleh Yesus Kristus daripada misteri Tritunggal Suci. Atau keberadaan tiga pribadi dalam persatuan dari sifat ilahi yang sama. Dan wahyu ini diberikan kepada orang percaya. Bukan untuk menguasai pikirannya, perhatikan. Dengan gagasan-gagasan itu. Tetapi supaya ia tahu dengan benar bagaimana untuk menempatkan kepercayaan itu kepadanya. Bagaimana untuk taat kepadanya dan hidup kepadanya. Bagaimana mendapatkan dan melakukan persekutuan dengannya sampai kita mencapai kenikmatannya. Kiranya pandangan John Owen ini akan terus kita ingat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.